Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwani, kelas 5B, NIM 1052811031123, semester 5, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Tampilan attending adalah kemampuan konselor untuk hadir secara penuh dengan memberikan perhatian melalui perilaku verbal maupun nonverbal agar klien merasa diterima dan dihargai dalam proses konseling. Attending mencakup ekspresi wajah, kontak mata, posisi tubuh, bahasa tubuh, serta respon verbal yang tepat, sehingga dapat menumbuhkan rasa aman, meningkatkan harga diri klien, dan membangun kepercayaan. Dengan mendengarkan secara aktif dan menunjukkan sikap tulus, hangat, serta menghormati, konselor dapat menciptakan suasana konseling yang efektif dan membantu klien lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Dalam keterampilan attending terdapat beberapa teknik attending, yaitu cara konselor untuk menunjukkan perhatian dan penerimaan melalui perilaku nonverbal seperti anggukan kepala, senyum, tatap mata, intonasi suara, ekspresi wajah, diam, gerak tangan, serta pengaturan jarak dan penampilan. Penampilan attending yang baik ditunjukkan dengan ekspresi tenang dan ceria, posisi tubuh condong ke arah klien, gerakan tangan alami, serta mendengarkan aktif penuh perhatian, sehingga tercipta suasana konseling yang nyaman, hangat, dan juga efektif. Terkait dengan contoh keterampilan attending akan ditampilkan dengan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Wahyu, silakan masuk. Silakan duduk. Ini naik apa? Naik motor Kamu kesini sama siapa? sama teman saya, namanya Ika. Oh, sama teman. Sekarang teman kamu di mana? Dia sedang menunggu di depan. Sebelum kesini kamu dari mana? Habis dari kampus. Tadi kamu di kampus belajar apa? Di kampus tadi saya belajar tentang geologi dasar, statistika dasar, dan fisika dasar. Dan pada waktu itu saya juga sempat masuk dalam lab. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, Kecamatan Sombopu, di Jalan Pelantikan 3 nomor 26. Kamu sudah lama tinggal di sana? Saya tinggal di sana sedari kecil bersama dengan orang tua saya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini cukup baik. Nampaknya kamu datang ke sini. Apakah kamu membutuhkan bantuan kakak? Iya Kak, saya datang ke sini untuk konsultasi. Untuk konsultasi. Kakak suka dengan orang yang mau konsultasi. Sebelumnya kamu sudah tahu tidak apa itu konseling? Tidak Kak, apa itu konseling? Konseling itu ya seperti ini, kita berbicara, Wahyu menyampaikan masalahnya Wahyu seperti apa, dan dalam proses konseling itu ada yang namanya konselor dan juga konseli, yang dimana konselor itu sebagai kakak dan konseli itu adalah Wahyu. Dan Wahyu tidak perlu khawatir untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh Wahyu, karena masalah yang kamu sampaikan itu tidak akan diketahui sama orang lain. Dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk menyampaikan apa yang menjanggal dalam hati kamu. Iya Kak. Oke, kalau begitu kamu boleh menceritakan apa yang menjanggal dalam hati kamu. Masalah saya itu yang pertama adalah saya susah dalam memanage waktu. Terkadang tugas-tugas saya sering menumpuk pada saat perkuliahan karena kan memanage waktu yang tidak benar. Terkadang lebih banyak main dibandingkan dengan belajar. Jadi kamu susah untuk memanage waktu. Kamu biasanya kalau ke kampus mulai jam berapa sampai jam berapa? Kampus itu dimulai dari jam 7.30, tapi jam 5.30 saya sudah berangkat. Dan pulangnya itu bermacam-macam, terkadang jam 1, jam 3, dan jam 5 sore. Jadi biasanya kamu ke kampus, di kampus mulai jam 7.30 sampai jam 5 sore. Kak. Biasanya kalau kamu
pulang dari kampus kamu ngapain? Saya biasa langsung pulang ke rumah untuk tidur atau main HP atau bahkan biasa ketiduran sambil main HP. Biasanya waktu malam kamu ngapain? Terkadang saya pergi nongkrong bersama teman saya atau pergi ke kos teman saya untuk mengerjakan tugas. Kalau kamu nongkrong sama teman kamu biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa? Terkadang saya nongkrong kalau sama teman saya itu mulai dari sudah sholat isya sampai dengan jam 2 atau jam 3 malam. Orang tua kamu tahu tidak kamu pergi nongkrong sampai jam segitu? Sebelum saya keluar, saya selalu izin ke orang tua saya. Jika orang tua saya izinkan, saya akan pergi. Tapi jika tidak, saya akan tetap di rumah. Kalau kamu pergi di rumah teman kamu untuk kerja tugas, apakah tugas tersebut terselesaikan atau bagaimana? Jika saya kerja tugas di rumah teman saya, tugas saya itu tidak pernah terselesaikan dikarenakan terlalu banyak blunder atau kalasi. Terkadang saya pergi bermain atau pergi jajan bersama teman saya jika saya pergi mengerjakan tugas di kosnya atau bahkan pergi keliling Makassar bersama teman-teman saya. Biasanya kalau kamu pergi kerja tugas di rumah teman kamu mulai jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya kerja tugas di rumah teman saya itu dari malam sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Orang tua kamu juga tahu? Tentu saja saya selalu izin setiap mau pergi mengerjakan tugas ke orang tua saya. Dari padatnya kegiatan kamu, apa yang kamu rasakan? Mungkin yang saya rasakan itu cukup pusing karena itu menumpuk dan tidak terselesaikan pada waktu deadline-nya. Mungkin kita cukupkan ya hari ini, percakapan kita hari ini. Kak, terima kasih sebelumnya telah mendengar keluh kesah yang ada di pikiran saya. Oke, itulah tadi terkait video tentang keterampilan attending. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.